Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Nazila, jurusan PGMI semester 5, Sekolah Tinggi Al-Akbar Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi buku manajemen pendidikan. Resensi manajemen pendidikan. Judul buku Manajemen Pendidikan, pengarang Tatang M. Amirin DKK, penerbit UNY Press, tahun 2015, tebal buku 172 halaman. 1. Isi pembahasan buku. Mengambil jurusan pendidikan, tentu mahasiswa tidak hanya mempelajari ilmu sesuai bidang masing-masing yang telah dipilih. Berbeda dengan mahasiswa yang mengambil ilmu murni, mahasiswa jurusan pendidikan juga dibekali hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti teknik mengajar, penyusunan materi, serta salah satunya adalah manajemen di dunia pendidikan. UNY sebagai universitas yang menyediakan jurusan pendidikan juga membekali mahasiswanya dengan buku pegangan kuliah, yaitu BPK, Manajemen Pendidikan. Buku ini dibuat sendiri oleh UNY, khususnya oleh tim dosen Administrasi Pendidikan FIPUNY. Di sini ada bab 1, telah menyajikan penjelasan panjang lebar tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Di mana penjelasan kurang efektif, terutama pada hakikat pendidikan dan manajemen. Barulah memasuki bahasan manajemen pendidikan sendiri. Penjelasan detail yang ada sangat bagus. Memasuki bab yang kedua, buku ini mencoba menjelaskan tentang organisasi lembaga pendidikan, yaitu tentang konsep, struktur, pengolahan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada. Skema yang digambarkan telah disertai penjelasan dan fungsi dari tiap-tiap bagian. Jadi, pembaca akan lebih mudah untuk memahami gambaran skema atau struktur yang ada. Di bab yang ketiga ini menjelaskan tentang manajemen kurikulum, dimulai dari konsep dasar seperti bab sebelumnya, kemudian komponen kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, proses, dan strategi pembelajaran, media, serta evaluasi. Proses manajemen kurikulum sendiri juga dijelaskan, mulai pengembangan kurikulum. Bahkan perkembangan kurikulum di Indonesia juga dibahas dengan diakhiri dengan target atau gambaran seperti apa kurikulumnya ideal itu. Secara umum bab ini sudah lengkap, tapi pada skema tertentu ada yang masih menggunakan bahasa Inggris belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada bab yang keempat ini, buku ini juga telah menjelaskan dengan sangat baik tentang ini juga manajemen peserta didik, mulai dari rekrutmen atau penerimaan, layanan apa saja yang berhak didapat peserta didik di sekolah. Kegiatan evaluasi bahkan sampai pasca evaluasi seperti program pengayaan dan remedial, serta penjelasan tentang mutasi atau perpindahan peserta didik. Semuanya dijelaskan dengan baik dan lengkap. Bergeser dari peserta didik, di sini juga selanjutnya bab 5 ini. Bab 5 ini membahas tenaga kependidikan. Hampir sama, tenaga kependidikan juga diawali dengan rekrutmen, penempatan, pemeliharaan personel, yaitu tentang hak dan kewajiban PNS. Pembina, yaitu tentang promosi dan kenaikan pangkat, serta pemutusan hubungan kerja. Penjelasan yang ada bagus dan langsung pada intinya.
pada bab yang ke-6, yaitu mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Diawali dengan penjelasan konsep dasar, seperti pada bab 1. Penjelasan tentang konsep dasar ini cukup berbelit-belit, namun penjelasan tentang manajemen sarana dan prasarana yang dimulai dari pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi hingga penghapusan sudah lengkap dan bagus. Nah, memasuki pada bab yang ke-7, buku ini membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, bab ini berisi tentang pengertian, azas, anggaran, faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidik, karakteristik, uraian tentang penganggaran berbasis sekolah. Nah, bisa ditambahkan tentang strategi penyusunan, anggaran yang baik, serta kelemahan penyusunan berbasis sekolah, karena di buku ini hanya dijelaskan keuntungan teoritisnya saja. Nah, di sini juga ada bab yang ke-8 yang membahas tentang manajemen humas. Sekali lagi, dimulai dengan konsep dasar yang rumit, diisi dari pengertian menurut beberapa tokoh pada proses kegiatan humas. Nah, tahap persiapan juga terlalu berbelit. Cukup seperti tahap pelaksanaan, pemberian saran, tanggapan masyarakat, penilaian, dan pemberian saran yang fokus pada intinya. Nah, lebih lanjut, uraian tentang asas kegiatan humas dan jenis kegiatan humas sudah bagus, kecuali pada kegiatan penyebaran informasi yang juga terlalu panjang. Selain itu, penjelasan pada kerjasama lembaga pendidik dengan masyarakat serta peningkatan pendayagunaan partisipasi masyarakat telah dijelaskan dengan baik. Nah, pada bab yang ke-9 yang membahas tentang ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dapat ditemui ilustrasi yang membantu, di mana ilustrasi seperti ini telah hilang sejak pada bab 4. Nah, setelah ilustrasi tentang siklus arsip, adalah penanganan surat menyurat, ruang lingkup kegiatan. Kemudian dilanjutkan uraian khusus tentang sistem informasi pendidikan berbasis khusus, sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. SIM dijelaskan terlalu panjang, yang sebenarnya bisa dibuat lebih ringkas lagi. Nah, selain itu, unsur SIM dan mekanisme kerja SIM berbasis komputer diuraikan dengan dilengkapi ilustrasi yang memudahkan pemahaman pembaca. Nah, dan memasuki bab terakhir, yaitu bab yang ke-10, merupakan bab terpanjang dari buku ini, membahas tentang kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Nah, definisi pemimpin dan kepemimpinan serta teori-teori mungkin bisa lebih diperinci lagi karena berada di Indonesia. Penulis juga memasukkan kepemimpinan khas Indonesia. Nah, mulai dari hasta Brata yang diambil dari kisah Ramayana. Nah, serta 3 ajaran legendaris dari Ki Haji Dewantoro yang kemudian juga dicakup dalam 11 asas kepemimpinan yang dirumuskan oleh ABRI. Nah, secara garis besar, bagian kedua bab 10 ini menjelaskan tentang supervisi pendidikan, dimulai dari pengertian, tujuan, prinsip, dan
teknik supervisi ilustrasi yang ada cukup membantu pemahaman. Nah, demikian ulasan per bab tentang buku manajemen pendidikan ini. Nah, di sini juga ada kelebihan. Nah, kelebihan buku ini cukup bagus dengan penjelasannya yang detail dan lengkap. Nah, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang bisa memudahkan pembaca memahami materi di dalamnya. Nah, sehingga saat membantu dalam pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, di sini juga ada kelemahan buku ini. Nah, pada beberapa bagian terutama definisi atau konsep terkadang dijelaskan terlalu panjang. Nah, secara fisik buku ini berukuran kompak dalam artian tidak terlalu besar. Nah, dan juga tidak terlalu tebal sehingga tidak sulit untuk dibawa. Hanya saja kualitas perekat yang digunakan kurang bagus sehingga buku ini halamannya mudah terlepas. Nah, yang di sini juga ada kesimpulan dari buku ini. Yang terakhir, buku ini sudah cukup ya, layak untuk dibaca dan dipelajari untuk kegiatan perkuliahan sendiri, khususnya manajemen pendidikan. Buku ini layak untuk dijadikan pegangan mahasiswa menghadapi perkuliahan karena bahasan materinya telah lengkap dan memadai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.